Dikutip dari kitab Fathul Qorib, definisi dari toharoh adalah dari ungkapan ulama toharoh adalah melakukan sesuatu yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Pada video tutorial toharoh kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk bertayamum dan bagaimana cara untuk menghilangkan najis. Tayamum. Dikutip dari kitab Fathul Qorib, "Wat tayammumu luwatal qasdu." Tayamum secara bahasa bermakna menyengaja. Wa syar'an isalu turabin tahurin lil wajhi wal yaddaini badalan an wudu'in aw wuslin aw wusli udwim bisyara ito makhsusatin. Dan secara syaraknya adalah mendatangkan debu suci mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudhu, mandi, atau membasuh anggota dengan syarat-syarat tertentu. Syarat yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Ahaduha wujudul udri bisyafarin au marodin. Pertama, adanya uzur sebab bepergian atau sakit. Wasani dukhulu waqtis sholati. Yang kedua adalah masuk waktunya sholat. Maka tidak sah tayamum untuk sholat yang dilakukan sebelum waktunya. Wasalisu talabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi aw biman azina lahu fi talabihi fayatlubul ma'a min rahlihi wa rufqatihi. Ketiga, yaitu mencari air setelah masuk waktunya sholat, baik dirinya sendiri atau orang lain yang telah ia beri izin. Maka ia harus mencari air di tempat dan teman-temannya. Warabi'u ta'azzuru isti'malihi. Yang keempat adalah sulit menggunakan air. Maksudnya yaitu jika menggunakan air, seseorang khawatir akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badannya. Wal khamisut turabut tohiru. Yang kelima adalah debunya suci. Maksudnya debu suci ini adalah debu suci yang mensucikan dan tidak basah. Wa faraiduhu arba'atu asya'a. Jadi fardunya tayamum itu ada 4 perkara. Ahaduhan niyatu. Yang pertama adalah niat. Wa yajibu qarnuniyati tayammumi binaqlit turabi lil wajhi wal yadaini wasidamati hadhihi niyati ila mashi syai'in minal wajhi. Jadi niat tayamum itu wajib bersamaan dengan memindah debu pada wajah dan kedua tangan. Dan niat tersebut itu harus selalu wujud hingga mengusap sebagian wajah. Namun ada perbedaan dari niat tayamum dengan niat wudhu ya. Untuk niat tayamum itu, ketika niat tayamum dan disamakan dengan niat untuk melakukan ibadah fardu, maka tayamum itu dapat dipergunakan untuk melakukan ibadah fardu seperti sholat wajib dan juga ibadah sunnah dan untuk sholat jenazah. Namun ketika niat tayamum itu disertakan dengan niat untuk ibadah sunnah saja, maka tayamum itu hanya dapat digunakan untuk ibadah sunnah. Jadi untuk melakukan ibadah wajib kita harus tayamum lagi dan diniatkan dengan untuk ibadah yang wajib. Berikut adalah niat tayamum yang digunakan untuk ibadah fardu. Nawaitu tayammum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Wasani wasalisu mashul wajhi wa mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Untuk rukun tayamum yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku. Tidak lupa untuk mewujudkan niat dari memindah debu pada wajah dan kedua tangan. Warabi'ut tartibu. Yang keempat adalah tertib. Jadi wajib mendahulukan mengusap wajah sebelum mengusap kedua tangan, baik tayamum untuk hadas kecil maupun untuk hadas besar. Wasunanuhu ayitayamumi salah satu asya'a. Untuk kesunahan tayamum itu ada 3 perkara. Yang pertama yaitu membaca basmalah. Lalu yang kedua mendahulukan untuk mengusap
tangan bagian kanan lalu tangan bagian kiri. Dan yang ketiga adalah mendahulukan untuk mengusap wajah bagian atas lalu wajah bagian bawah. Dan masih ada beberapa kesunahan-kesunahan tayamum yang disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih luas keterangannya. Salah satunya yaitu sunnah untuk melepas cincin bagi yang memakai ketika memukul debu untuk pertama kalinya. Sedangkan untuk pukulan yang kedua, cincin itu harus wajib untuk dilepas. Wan najasatu lughatan syai'ul mustaqzaru. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap menjijikan. Wa syar'an kullu ainin haruman tanawuluha 'alal itlaqi halatal ikhtiyarin ma'a suhulatit tamyizi la li hurmatiha wa la li istiqzariha wa la li darariha fi badanin aw aqlin. Dan secara syaraknya adalah setiap benda yang haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal beserta mudah untuk dibedakan, bukan karena kemuliaannya, menjijikannya, dan bukan karena berbahaya pada badan atau akal. Macam-macam najis. Kiai Musonef menjelaskan dalam kitab Fathul Qorib tertulis keterangannya mengenai batasan najis yang keluar dari kubul dan dubur dengan ungkapan beliau yang artinya setiap benda cair yang keluar dari dua jalan yaitu kubul dan dubur hukumnya adalah najis. Hal ini mencakup benda yang lazimnya keluar seperti kencing dan tahi dan benda yang tidak lazim keluar seperti darah dan nanah kecuali sperma dari anak Adam atau kata lain manusia atau binatang selain anjing, babi, dan keturunan dari keduanya, atau salah satunya hasil perkawinan dengan binatang yang suci. Kategori najis yang pertama adalah najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang terlihat oleh mata. Untuk cara membasuh najis ainiyah ini, takunu bizawali ainiha wa muhawalati zawali awsafiha min tu'min aw launin aw rihin, yaitu dengan menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifat-sifatnya baik rasa, warna atau baunya. Seperti ketika menghilangkan kotoran pada kaki, kita akan menghilangkan wujudnya, baunya, serta rasa dan warnanya dengan menyiram dengan air sampai bersih. Yang kedua ada najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak terlihat oleh mata. Untuk mensucikannya, caranya adalah cukup dengan mengalirkan air kepada tempat yang terkena najis tersebut walaupun hanya satu kali aliran. Contoh najis ini seperti air kencing bayi yang sudah mengiring sehingga tidak menimbulkan bekas apapun. Untuk bahasan najis muhafafah ini adalah mengenai jenis kencing, yakni kencing bayi laki-laki yang belum pernah memakan makanan. Maksudnya bayi laki-laki itu tidak memakan makanan selain ASI dari ibunya. Maka kencing anak laki-laki tersebut bisa suci dengan hanya dipercikkan air saja. Misalnya tangan saya terkena kencing bayi yang masih meminum ASI, maka untuk membersihkannya saya hanya cukup memercikkan air kepada tangan saya yang terkena najis tersebut. Yang keempat adalah najis mughalladho atau najis berat. Contohnya adalah air liur anjing atau babi. Mengapa? Karena dari perkataan wal hayawanu kulluhu tohirun illa kalba wal khinziro, yang artinya semua binatang itu hukumnya suci kecuali anjing dan babi. Wa yusalul ina'u min huluhil kalbi wal khinziri sab'a marratin bima'in tohurin. Misalnya ada wadah yang terkena liur anjing atau babi, maka harus dibasuh 7 kali dengan menggunakan air suci mensucikan. Ihadahunna mashubatum biturabit tohuri ya ummul mahallal mutanajjisa. Dan salah satu basuhan tersebut dicampur dengan debu suci mensucikan yang merata ke seluruh tempat yang terkena najis. Misalnya ini tangan saya terkena najis mughalladho, lalu saya mensucikannya dengan membilas 6 kali dengan air biasa yang mengalir. Lalu basuhan yang ketujuh, saya langsung campurkan pasir dengan air dan menyiramkannya ke tangan yang terkena najis. Yang kelima ada najis mutawasitoh atau najis sedang.
pada kitab Fathul Qorib, untuk najis ini dikatakan najis-najis yang lain atau wayu salu min sairi, yaitu aibakin najasati marrotan wahidatan. Jadi cukup dibasuh satu kali yang dialirkan pada najis tersebut. Lalu sebagian lain mengatakan ta'ti alaihi wassalasu afdolu, yaitu 3 kali basuhan adalah lebih utama. Misalnya saya ingin menghilangkan najis dari air kencing bayi perempuan, saya akan membasuhnya dengan air mengalir 3 kali. Dan yang terakhir ada najis ma'fu atau najis yang ditoleransi. Wala yu'fa an syai'im minan najasati illal yasiru minad dammi wal qayhi. Tidak ada najis yang dima'fu kecuali darah dan nanah yang sedikit. Maka keduanya dimakfu atau ditoleransi di pakaian dan badan, dan sholat yang dilakukan tetap sah walaupun membawa keduanya. Jadi semisal kuku kita berdarah sedikit ketika kita menggunakan mukena atau mukena untuk sholat, lalu darah itu menempel kepada mukena tersebut, maka sholat kita tetap sah walaupun membawa najis, karena najis darah yang sedikit itu dimakfu. Keterangan-keterangan lain mengenai toharo seperti wudhu, tayamum, mandi besar, menghilangkan najis, dan sebagainya bisa dipelajari lagi dalam kitab Fathul Qorib atau kitab-kitab fikih lainnya. Demikian video tutorial toharoh kali ini, semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.